Kelihatan Aceh, iya it's okay. Kan bilangin mau ngenalin ke papa, ya aku ngenalin ke papa, mama, segala macem. Kan Cici bilang tuh mau dikenalin ke bokap di Indonesia, iya udah kenal. Fotonya mau lihat nggak? Nggak salah ya. Nggak salah, nanti disebar-sebar sama orang, is okay. Sometimes private life is private life, kan? Yang penting kita harus sayang sama keluarga kita, sayang sama keluarga orang tua gitu loh. Mau koar-koar, buktinya apa gitu. Kalau kalian mau ngebully orang tua gitu loh, dan kitanya sayang, so it doesn't make, nggak ada efeknya ke gua. Tapi kalau misalnya kalian kalian bilang, oh aku sayang sama keluarga kita, tapi nggak bisa dibuktiin, gimana dong? Saya betul ke Polda ya kemarin. Ya lu kira gue kemarin ke Polda ngapain? Ngeronde, bikin ronde, bikin apa, onde-onde. Ya ke Polda lah. Kapan Fitri di penjara? Tunggu Maret guys. Maret ada berita gong. Itu laporan palsu. Jadi selama ini tuh ternyata Fitri ngedit guys. kayak apa, permainan SMP itu kisi-kisinya ya. Si Fitri ngedit. Gimana tanggapannya Papa Yoke ke Tutui? Baik kok. Mukbang mie ami udah kan? Kemarin udah mukbang mie ami. Fitri kapan ditangkap, sebelum puasa kah? I don't know. Guys, jangan terlalu tanyain kapan. Yang penting proses hukum berlanjut aja dulu. Serius Kak Yoke yang laporin Nepos, bukan aku. Aku cuman pendamping doang. Biar geger. Ya. Kak Yoke lagi di mana? Di New York. Kira-kira bisa di penjara nggak sih? Bisa gue yang jamin guys. Tapi gue kayaknya perlu bantuan kalian deh. Ya. Bisa, tapi perlu bantuan kalian karena apa? Duit say, ya. Jadi nanti gue open donasi untuk memenjarakan. Pernah nggak guys, 1.000 orang kita open donasi untuk memenjarakan seseorang? Ya ini to be real aja ya guys. Bikin laporan itu gratis ya. Gue kasih tahu isinya. Bikin laporan itu gratis. Ya, sangat gratis ya. Tapi nanti buat ke tahap penyidik, BAP, saksi ahli itu harus bayar guys ya. Harus bayar, apalagi nanti tahap mahkamah tahap jaksa, tahap harus bayar pengacara, harus bayar atensinya bukan langsung dibayar toh gitu, enggak kayak yang makan malam ya kan, give thanks gitu, lebih halus gitu loh guys ya. Jadi buat kalian yang tahu ya, kenapa sih kalau kita punya permasalahan hukum itu susah, karena apa? Terlalu banyak orang ikut campur say ya. Ini segan sama ini ya, pangkatnya ini segan sama ini ya kan gitu. Nanti atensi ya, kamu kalau misalnya hormat sama saya, ini kasus jangan dilanjut gitu ya. Tapi sekarang sebenarnya si Fitri udah nggak ada banyak atensi, cuman dia mempunyai banyak rahasia tentang jenderal. Jadi makanya kemarin dia bikin statement saya akan memberikan hashtag baru instansi takut sama benches. Nggak takut sama benches, males berantem sama elu. Ya. Ini buat kalian yang tahu-tahu aja ya. Oknum-oknum itu yang nakal, yang pernah ada hubungan sama Fitri, itu mereka udah dikasih ani-ani guys. Ya. Camkan yang bilang oknum-oknum yang pernah kenal dan pernah berhubungan sama Fitri sudah dikasih ani-ani. Karena apa? Fitri itu adalah mucikari. Tuh. Ya, gue sebut tuh. Di New York ketemu sama Kim Hout, iya dong. Ketemu sayang. Buduk tuh kenapa Caca Marisa jadi lebih diam? Karena gue udah cecer backingannya dia, si Aryo yang di imigrasi. Jadi kebanyakan orang-orang oknum nakal ini udah dipanggil guys, ya udah dapat surat peringatan, ya. Jadi kalau misalnya mereka mau macam-macam, satu,
bisa di demotasi, istilahnya di apa jabatannya diturunin atau enggak dipindahin ke tempat yang nggak berpengaruh gitu ya. Kedua, dicopot pangkatannya, ya kan. Sekarang kemarin kan banyak yang LGBT, yang korupsi, yang narkoba segala macam dicopot secara tidak hormat, itu masih bisa, ya kan. Jadi kita masyarakat Indonesia harus pintar, ya. Karena apa? Kalau misalnya orang-orang yang kayak gini ya, oknum-oknum nakal yang masih punya pangkat tinggi segala macam melindungi orang-orang jahat, for what? Indonesia mau dibawa kemana, guys? Habis laporan balik US. Bukan gue juga yang bikin laporan, sayang. It's not me. Gue punya waktu gitu ngelaporin Fitri. Enggak, gue cuma ngaduk-ngaduk doang. Sorry, I don't have the time. Guys, bikin laporan itu gak cuma sekali datang ke kantor polisi. Kalian datang ya, bikiran LP. Abis itu nanti ada di BAP. Terus habis itu keterangan sama perlengkap BAP. No, I don't have time. Ya. Kalau aku cuman UU ITE, paling illegal access, menyebarkan paspor, itu pasalnya dikit, guys. Ini dia memasukkan data, itu pasalnya bisa 15 tahun, sayang. Ya. Tunggu, Fit. Jadi kalau kita melaporkan orang itu harus pakai logika dulu. Satu, kita adakah uang? Adakah kita waktu? Adakah kita atensi? Ya. Adakah kita pasal? Ya kan? Adakah kita pengacara? Gitu ya. Jadi sebelum kita memproses sesuatu itu kita harus matang dulu ya. Gitu. Kenapa aku bilang uang? Kita harus ongkos ke sana. Kita harus punya pengacara. Kita harus give gitu, ya kan? Jago si Luce kalau bisa fikir seperti. Ya, makanya gue bilang I might need your help, guys. Ya. Sekarang gue masih belum perlu karena biaya pengacara nih ya, minimal bikin LP aja sama pengacara itu 25 juta ya, guys. Ya, ini buat kalian yang nggak tahu, Kayoke kan banyak orang-orang, Kayoke tolongin aku ditipu, ada orang yang lari ngambil melarikan uang aku segala macam. Itu perdata susah, guys ya. Mereka kalau ada etikat baik bayar 1 juta atau 500.000 atau dicicil, itu kalian nggak bisa perkarain dia ya. Terus misalnya suami aku kabur, tolong aku, ya kan, aku diintimidasi, aku digebuk, kalian bayar pengacaranya mahal ya. Diajak Fitri ketemu salonnya, coy ngapain? Salonnya angker gitu. Salonnya mau disita, guys. Ya. Salonnya mau disita. Jadi aku nggak begitu mau kasih tahu strateginya gimana lawan Fitri. Satu, ya, pasti dia akan masuk penjara. Kedua, hartanya akan gua kuras. Ketiga, bersih lah. Itu aja dulu kisi-kisinya. WNA bisa laporin, bukan gue yang lapor, kan gue udah bilang, gue ke Polda Metro Jaya itu cuma menemani seseorang, ya. I'm not stupid, I'm not gonna waste my fucking time, ya, sama Fitri. It's not gonna be me, ya. Kan gue bilang gue bikin laporannya bukan punya gue. Denger sayang, gue bilang gue akan ke Polda Metro Jaya, tapi bukan laporan gue. Makin deg-degan kan lu, Fit? Emang dia punya harta apa? Itunya punya dia. Enggak, dia punya duit, guys, dari Om Jerry. Gua nggak bakal kasih tahu laporannya apa. Biar aja deg-degan terus, karena dia banyak sekali, guys, ngejahatin orang. Orang kuat pasti nih lapor, ya.
Kalian pikir gue bakal ngabisin waktu gue gitu ngelaporin Fitri? Oh no, aku masih punya kehidupan di Amerika, ya. Aku masih punya tutui, gitu loh. Aku mau keliling dunia. Gue mau ngabisin waktu di polisi gitu. Oh no, thank you, bye bye. Ya, you don't catch me baby, you're not gonna waste my time. Gue ke Indonesia, plung gitu ya, datang nemanin bikin laporan ya kan. Nanti nih ya nih gua kasih bisik-bisik, Fit, yang nge-backing up gue itu adalah ibu-ibu jenderal. Karena apa? Lu terlalu menyakiti hati-hati ibu-ibu itu, ya. Bapak-bapak siapa aja yang lu pernah ngasih ani-ani, Fit, ya. Bapak-bapak siapa aja yang lu pernah ngasih ani-ani. Jadi ibu-ibu jenderal ini, ibu bayang-bayang udah, oh, halo, ya. Gue ada gosip juga guys. Katanya ya salah satunya ibu jenderal yang temannya dia, yang tau lah ya kan, yang pernah dipantau KPK itu, ternyata dia punya simpenan. Jadi kemarin itu kisi-kisinya si Fitri ngelabrak si ani-aninya sama si ibu jenderal itu ya kan. Ternyata si ibunya punya kekasih juga guys. Ya yang tahu sama tahu aja lah ya. Yang tahu sama tahu aja. Gue berani sebut namanya, cuma males nanti langsung aja. Kalau gue sebut namanya ya kan Natasha, keceplosan deh. Nanti dia ngereok gitu. Padahal kemarin udah ditegur sih sama Ibu Bayangkari sih, ya. Love you ah. Gue sih gak ada takut-takutnya sih. Ya kan. Love you ah. Tunggu, jadi besok aku udah bilangin ya, kisi-kisi besok ada orang yang jadi tersangka. Semoga gak ditahan ya guys. Karena kalau ditahan berarti, ini buat yang tahu-tahu aja ya, kalau ditahan berarti dia gak bisa penangguhan, atau enggak si pengacaranya gak bisa pasang badan gitu ya, gitu. Atau enggak punya duit untuk damai. Kadang-kadang tuh kalau misalnya udah mau jadi tersangka ya guys, kamu bisa beli waktu gitu loh. Nggak apa-apa sebut aja Natasha. Emang ngerasa merasa. Gitu. Sapose. Kan nepos ganggu Niki, padahal kan Niki udah diem. Enggak, karena ini puncak-puncaknya guys. Kalau ini besok ini salah satu jadi tersangka dan ditangkap, ini bisa nyebar kemana-mana. Salah satunya ya Niki sama Dokter Oki. Nah, ini bisa kemana-mana ya. Makanya kenapa kemarin Dokter Oki sama Nikita dipanggil untuk di BAP kan. Ini bisa kemana-mana guys ya. Jadi kalian jangan kaget, karena aku sudah dapat dengar kisi-kisinya, kisi-kisi Kobu. Cuma aku nggak bisa bikin statement aja siapa besok yang ditangkap dan tersangka, karena ya masa gue mendahului penyidik, masa gue mendahului polisi ya kan. Hebat kali gue bisa mengedahului ya kan. Siapa sih seorang Yoke ini ya kan, bisa datang gitu kan ke Indonesia cuma sebentar. Kok hilang ininya, filternya. Untung nggak jelong. Ya udah, kalian lihat aja besok. Semoga aku salah ya kan. Semoga aku salah atau mereka ada uang untuk menstop itu, karena bakal merembet kemana-mana. Percaya itu. Untungnya nggak jelong betul. Kan
Kan ibu duduk ilmunya kuat dari penyidik. Bukan masalah ilmu sih, mulut aja bocor, ya kan. Kalau misalnya instansi-instansi itu sebenarnya nggak boleh bocor guys. Tapi ya gimana? Ibu-ibunya pada gosip, ya kan. Ibu-ibu jenderal pada gosip, dapat info bilang, Yoke, tahu nggak sih? Ya. Oh begitu bu. Iya. Tapi jangan terlalu di-spill dulu, biar nanti hari Senin gong kata dia. Emang ibu nggak bisa bantu? Nggak bisa. Karena di situ duit kuat. Ya udahlah. Ini gue kasih tahu ya spill ya. Jadi owner skincare itu guys, dia kuat duitnya, kuat juga backingannya, karena mereka berteman sama oknum-oknum sama atensi itu kuat guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau smart, kalian berantem, kalian deketin dulu atensi-atensi itu. Jenderal bintang 1, 2, 3, 4 semuanya, ya kan? Nah baru lu keluar-keluar. Kalau lu gak deket sama jenderal 1, 2, 3, 4 semuanya, lu jangan cuap-cuap. Tuh. Ya gue udah kasih kisi-kisi ya guys. Itu kalau mau berantem di Indonesia tuh harus begitu guys. Kalian deketin bapaknya, ibunya, engkongnya, encingnya, kakeknya, neneknya, lu kedeketin semua. Gua gak mau bikin statement siapa-siapa besok. Kalian aja dulu. Ya ada 2 kemungkinan. Kalau tersangka langsung masuk penjara. Kalau misalnya enggak berarti sudah ada perdamaian atau ya atensinya lebih tinggi. Kemarin yang gue tahu tadinya AKBP kalau nggak salah. Terus jadi yang jurusana jenderal 1. Terus yang sini jenderal 2. Terus yang ini jenderal 2 juga. Jenderal yang sini jenderal 2-nya senior. Jadi bilang duduk. Dia bilang suruh duduk guys. Tapi dua-duanya salah. Guys, kalau atensi itu cuman mengulur waktu ya. Kalau misalnya emang ada pasalnya salah, makanya ada hakim, ada propam segala macam. Kalau atensi itu cuman mengulur waktu guys, kapan gitu ini eksekusinya ya. Kalau misalnya pasal-pasal UITE ya, pasal-pasal apa itu susah diatensiin ya. Susah sekali, makanya kemarin si Isa Zega sampai diundur karena apa? Susah diatensiinnya, ya kan? Kalian nanya, kapan sih si Warwen itu ditanggung? Kenapa sih? Hidung mami, iya mami, hidung mami, apa mami? Kok sekarang ada di Surabaya, tidurnya bukan di King Koil, ya kan? Gitu loh guys. Itu rada susah kalau UITE gitu. Ngelek mulu ah. Bener ngelek guys. Kayak kok masih Indonesia, sudah di Amerika sayang. King Koil ya sayang, iya dong. Sebenarnya gini loh ya. Kasian sih jadi Isa Zega. Ini ya, kita ya guys 1.500 orang yang nonton ya. Nanti kan diupload di YouTube ya. Huru hara ini sebenarnya adalah waste of time ya. Buat kalian mungkin ini seru, buat kalian ini adalah tontonan yang menarik, tapi ini dunia nyata guys. Aku ini kenal sama Isa Zega. Aku ini berantem sama Fitri 4 tahun, 5 tahun ya kan. Aku berantem sama Nikita berapa tahun. Mereka yang pernah masuk penjara ya guys, dan nanti next Fitri dan yang lain-lainnya. Itu real guys. Kalian pikirin gak ya, hidupnya hedon tapi masuk penjara. Guys, do you wanna be like that? Ya amit-amit sih gue gak bakal masuk penjara ya guys. Karena apa, gue di WNA gitu loh. Jadi undang-undang Indonesia tidak berlaku sama aku.
Kayak Yoko si War udah dipenjara kan, kalau udah nanti bebas kemungkinan mulutnya berantem lagi. Nggak, ada pasal-pasal lainnya. Big Noche, iya. Netizen berasa nonton drakor, iya, tapi guys ini real life loh, bukannya settingan gitu. Besok aja maaf ya terus damai, no. Mereka punya ego karena this is real emotional, real feeling gitu ya. Kayak kok main lihat nggak mami, oh no thank you. Mami siapa? Mami Rita? Iya, mami online. Bencong dipanggil mami. Mami online, ya mami. Mami online, ya mami. Ya kayak aku di Amerika sayang tuh, baca namanya BNP Paribas. Aku bingung Sarul punya ini punya itu karena dia intimidasi semua perskincarean. Guys, dia itu pakai pelet guys ya. Kemarin si Anti Anto sama si Gali di sana di Surabaya yang udah digiwit, udah digeser-geser, hatinya luluh ya. Nih gue kemarin ketemu sama Yolo sama sama si Gali di Jakarta ya, di Indonesia. Itu si Gali bilang, saya biasanya kalau ITE berapa tahun penjara, dia 2 tahun. Tapi kan ada pasal-pasal lain yang naik. Udah kasih udah kirim nasi uduk belum ke Sarul? Belum. Dia belum minta. Nanti kalau udah minta gue pasti kirim. Sekarang kan dia masih menter kan, masih duitnya masih lumayan gitu. Masih baru berapa minggu guys. Tunggu 6 bulan. Cicilan rumahnya berapa, cicilan mobilnya berapa, ya kan, biaya ikan kolam koinya berapa, ya kan. Tunggu. Nih buat ya kalian yang tahu ya, Iza Zega itu orang paling boros. Dia punya apa dia beli, dia punya duit apa dia beli. Jadi dia nggak bakal keep duit di bank, itu nggak pernah guys. Misalnya dia punya ada endorsean masuk 500 juta. 500 jutanya dia pasti beliin sesuatu. Gitu. Bayar kucing enggak, si Ata itu enggak dibayar, guys. Kayuyur, lu kangen gak sama Zazega? Sebagai teman, aku pernah berteman sama dia, tapi kalau kelihatan kegilingannya dia enggak kangen. Karena dia nggak sayang sama gue. Kata Kayul nggak ada Sahrul, tapi kalau dilepas Sahrul rusuh, serba salah Sena goblok. Anti Antos damai nggak lagi, visumnya udah keluar, sekarang lagi minta surat dokter psikis, kena psikis. Saksi ya gitulah, lagi terapi. Guys, kalian bingungin ya, lagi makan ya kan di kantor polisi, bilang hey Sahrul, tiba-tiba dilabrak bencong guys. Nggak kena gangguan psikis kalian ya kan, langsung dilempar sepatu ya, nggak kena gangguan mental kalian ya kan. Kayak aku kan BEM enggak. Baik sayang. Mami Ola yang laporin itu gimana Cek? Itu mah buzzer, masih jauh. FS merong-merong ya, lemes banget Kak, sepertinya nggak biasa ngantam. Iya. Ke gua aja bilang, "Ih amit-amit," tapi terus aja diomongin apa? Gak apa-apa Fit, tunggu. Lu Maret masuk penjara, gua diem. Nggak mau. Yoko sana. Nanti pape online sebelum bebas langsung di penjara lagi atau bebas dulu lah. Kalian tuh pengen Iza Zega di penjara, dia juga manusia guys. Yoko kapan FS masuk nggak tahu. Makanya aku kalau mau cepet 1M masuk guys. Ya, gua real-realnya ya. Kalau Fitri mau masuk, gua perlu 1 miliar. Jangankan besok, 1 jam dia masuk. Karena apa? Pasalnya ada.
Kalau Fitri mau masuk ya, gue perlu 1 M. Kalau misalnya ikutin prosedur, ya 3-4 bulan lah baru masuk lah. Dan itu pun harus ada modal 100-200 juta. Karena apa? Bayar pengacara, ya kan? Bayar saksi ahli, ya kan? Nih, biar yang tahu-tahu ya. Laporan polisinya mah gratis, guys. Gratis. Pengacaranya yang bayar. Atensinya yang bayar tuh. Biar lu tahu tuh, ya. Gua nggak peres-peres. Atensi itu legal nggak legal? Karena apa? Orang punya kekuatan, ya kan? Masih bilang titip ya laporan ini, ya gitu loh. Oknum-oknumnya begitu. Kok SS Mama Syakir? Iya, besok ada yang mau masuk, guys. Gua nggak itu ya, gua nggak nakut-nakutin ya. Aku udah dapat itu Senin ada yang statusnya sah jadi tersangka, dan kalau misalnya itu langsung apa, bisa dijemput atau dia harus datang, atau enggak dia harus keluar negeri gitu. Mengundur sakit bisa, biar kan mereka sekarang mau bikin statement besok, mau ada yang syukuran, bisa guys. Orang ini surat dokter atau surat apa gitu, pengunduran waktu bisa, biar bikin kesel dulu, bisa guys. That's what happened with si Iza Zega kan, dia menunda apa, panggilan berapa tahun. Kalau masuk kayaknya lama deh guys, karena ini nominalnya gede. Open donasi ke biar napos masuk, nggak usah lah. Tapi kalau misalnya udah deket banget, nanti gue bilang, guys aku perlu dana 200 juta. Nah, gue bilang gue janji seminggu 2 minggu dia masuk gitu. Kalau mau masuk 1 M guys. Cuma ngapain kita ngeluar duit 1 M anjir. No thank you. Ya yang ngetik udah ngerti lah, cuma gue nggak mau ngeluarin dari mulut gue. Karena apa? Itu official, itu is official statement ya guys. Cek kalau di Indonesia nggak jumpa fans. Aku nggak punya fans sayang, aku punya teman-teman. Aku nggak punya fans, aku bukan siapa-siapa. One day ya. Tips alis biar tebal seperti kakak laki-laki. Nggak usah menurut gue nggak mau bikin statement tentang Lora. Gue nggak kenal. Coba bener kan ramalan yang gue DM ke lu? Emang lu DM apa? Nggak tahu gue. Ke Jenachu. Nggak usah ngefans sayang, aku bukan artis. Kita berteman aja. Atau kalau misalnya ketemuan say hi gitu, aku pasti say hi balik. Lagi-lagi nggak tertarik nail art kak. Aku orangnya nggak bertahan. Bodoh untuk nggak ikut nyalon di Jatim. Aku jadi polisi. Aduh, habis itu bapak-bapak. Ibu-ibu, kita ngegosip mulu ya. Rapat hari ini, ibu-ibu, kita gosip dulu yuk, ya kan? Gak bisa aku di ruang lingkup laki-laki itu, aku nggak bisa. Karena apa? Aku pecicilan. Yang masuk laki perempuan. Udah nggak usah nanya-nanya, lihat aja besok. Siapa tahu di endorse nail art kok. Jangankan di endorse,
gratis gue dibayar pun gue nggak mau. Good morning kakaknya, good morning. Oh halo, oh halo. Stasya Borlelem. Kayak ke live-nya yang lama namanya gabut aku. Tidurlah. Nanti habis bapak-bapak tuh ya udahlah guys. Nanti kalau ngomong salah lagi. Tapi bener. Ya. Istrinya diajak gosip, suaminya diajak yang lain. Enjoy. Aku nggak suka bapak-bapak, aku sukanya koko-koko. Koko-koko umuran seaku atau 40 lah max. Guys, kalau kejauhan umurnya juga udah beda chemistry, ngerti nggak sih, kayak jadi ngomong ayah-ayah gitu kan, coy. Gue sukanya yang seumuran, jadi kayak yang apa, the vibe is still there gitu, terus apa, culture-nya masih sama, ya kan, gitu. Mie apa sih itu namanya, mie dandan noodle. Udahlah guys, aku udah mau istirahat lagi ya. Next, kalian tunggu aja.